Ini mungkin boleh sharing konteks nggak ya ke teman-teman? Soalnya kan banyak yang nggak ngikutin BTPS gitu kan. Kebanyakan ngikutinnya itu pasti the big banks. Tapi gue ingat BTPS itu adalah udah turun seturun-turunnya dari ATH. Banget. Coba deh, tolong di-share screen, kasih unjuk mereka punya pergerakan selama 5 tahun terakhir itu kayak gimana? Oke. Ini gue ada slide-nya, Bro. Kalau ngomongin soal harga saham. Oh, ada slide-nya. Iya. Nah, ini kita bicara. Lu tuh emang ada beberapa saham emang lu bikinin PPT-nya kayak gitu ya? Iya, jadi gue memang setiap saham yang gue rekom lah ya. Ini kan ibaratnya sebagai penasihat investasi yang terdaftar dan terlisensi di OJK, ya wajib bro. Jadi setiap pertanggungjawaban, setiap rekomendasi yang keluar, itu gue harus bikin analisanya. Jadi nggak bisa asal-asalan gitu loh. Nah, kalau misalkan ini kan gue harus punya baseline-nya apa. Nah, jadi gue bikin lah setiap emiten tuh seperti ini. Oh, makanya enak kalau misalnya studi kasus. PowerPoint-nya udah jadi. Gue pikir tadi lu bakal, gue expect lu tuh nge-google, maksudnya gue kasih unjuk share price. Gue udah ada. Oke, siap. Oke, nah jadi gini, benar yang tadi Bro Leon bilang bahwa BTPS itu in the last 5 years ya, tuh harga sahamnya turun dari 4 ribuan something ke terendahnya itu di April 2025 itu di 830 bro. Jadi artinya berapa tuh? 80% ya, I think ya. Harga sahamnya itu turun 80%. Meanwhile yang tadi gue bilang di saat 2024 ya, bank-bank KBMI 4 itu lagi pada naik sampai dengan bulan September, baru turun kan di Oktober. Nah, di sini kalau kita lihat di 2024 pun ya dia terus turun gitu kan. Nah, pertanyaannya tadi adalah kenapa nih BTPS ini malah sebaliknya year to date naik hampir 50%. Nah, ini mungkin gue coba share tesis gue ya bro ya. Sebelum ke sana ya bro, boleh Okay. nggak bro share dulu ke teman-teman bisnisnya BTPS itu apa? Okay. Apa yang bikin mereka berbeda sama yang lainnya? Okay. Dan juga kayak kira-kira revenue stream mereka tuh dari mana sih supaya ada gambaran gitu. Oke. Nah ini gue udah siapin ya bro beberapa slide. Jadi BTPS ini totally different lah dengan any bank di Indonesia. Even dengan BRI pun beda. Jadi kalau BRI itu dia menyasarnya adalah mikro, BTPS menyasarnya adalah ultra mikro. Jadi satu tahap lagi di bawah mikro, Bu. Apa perbedaan mikro dengan ultra mikro? Sederhananya misalkan kalau dari segi pekerjaan lah ya. Ultra mikro itu misalkan kayak petani, kemudian nelayan. Sementara kalau mikro itu misalkan kayak pedagang, itu masuknya masih mikro, Bu, UMKM. Ya kan, ini di bawahnya, itu satu. Kemudian yang kedua adalah dari segi plafonnya. Dari segi plafonnya, ultra mikro itu up to 5 juta rupiah doang. Kecil gitu kan. Nah, apakah itu ada kolateral atau nggak pakai punya? Nah, kalau di model bisnisnya BTPS ini mirip kayak kalau lu tahu Grameen Bank di Bangladesh, itu nggak pakai kolateral.